Hello, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my learning video with me, Miss Rindi. Akan membahas materi minggu lalu, yaitu tentang procedure text, tapi yang part 2. Kalau yang kemarin itu kita sudah membahas tentang materi, dan sekarang kita akan memberikan contoh dan juga exercise. Kita langsung masuk ke contoh yang pertama. Oke, yang pertama ada tomato release. Jadi bagaimana cara untuk membuat tomato release? Seperti struktur yang kemarin sudah dijelaskan, struktur dari teks prosedur yang pertama itu ada goal, yang kedua ada material needed, dan yang ketiga ada method or steps. Di sini sudah lengkap ya guys. Yang pertama ada goal atau tujuannya, yaitu membuat tomato release. Yang kedua ada ingredients, itu ada tomat, ada onions, ada salt, ada brown malt vinegar, ada sugar, and etc. Dan yang ketiga ada method or steps. Bagaimana sih cara membuat tomato release itu step-stepnya? Yang pertama cut up tomatoes and onions, yang kedua kemudian sprinkle salt and soak overnight, dan seterusnya seperti itu. Yang kedua ada how to make healthy juice. Jadi bagaimana sih cara membuat jus yang sehat? Itu merupakan tujuannya. Dan yang kedua ada ingredients or material needed, atau bahan-bahannya yang dibutuhkan. Dan yang terakhir itu ada method, how to make healthy juice. Yang pertama, cut all the ingredients, turn on the blender, and then after softening, and then if you want to was free, drink this sieve, and last add a few drops of lemon. Seperti itu. Di sini juga sudah jelas strukturnya. Ada goal, material needed, dan juga method. Yang terakhir atau yang ketiga itu ada how to make an omelet. Ada bahan-bahan dan juga metodenya juga. Yang pertama itu kalian pasti membutuhkan telur, dan yang kedua ada garam, ada lada, lalu ada keju, dan yang lain-lain. Lalu metode yang pertama, whisk the eggs, warm the skillet and melt the butter, put the eggs into the skillet and drag and press the eggs to form waves, cook the omelette for 1 to 2 minutes. Nah, step yang kelima ini ada juga di materi yang kemarin, yaitu tentang time accurate. Jadi ada waktu yang akurat untuk membuat omelet, agar nanti pembaca bisa mempraktekkan sama persis sama yang sudah dijelaskan di dalam prosedur membuat omelet ini, seperti itu ya. Lalu selanjutnya top with cheese and fillings, fold the omelet and slide the omelet into a plate. Jadi seperti itu contoh-contohnya, sudah jelas sekali ya guys. Dan setelah ini kan ada exercise. Singkat saja, exercise-nya tidak banyak-banyak untuk pelatihan kita ya guys. Langsung ke soal yang pertama. Text that shows the process in order is called. Jadi teks yang menunjukkan bagaimana sesuatu itu terjadi disebut A. Procedure text, B. Narrative text, C. Recon text, and D. Argumentation. Kira-kira yang mana jawabannya? Yang C? Oke, kita coba dulu guys. Ups, salah. Sudah jelas. Teks yang menunjukkan sesuatu itu berproses pasti procedure text. Oke, correct answer. Soal yang kedua ada the generic structure of the procedure text is. Jadi, apa sih struktur dari teks prosedur? A. Methods, material needed, and goal. B. Material needed, goal, and methods. C. Goal, material needed, and methods. Or D. Methods. Jadi sudah jelas jawabannya pasti bukan yang D. Bukan, salah. Yang jelas ini jawabannya antara A, B, and C, karena di sana sudah lengkap apa saja generic structure. Hanya saja kalian harus mencari bagaimana yang sudah runtut. Apakah kita menggunakan metodenya dulu, atau bahannya dulu, atau kita tahu tujuan kita dulu? Yang mana kira-kira?
Iya, jawabannya adalah C. Kita membutuhkan goal, yang kedua ada material needed, yang ketiga ada method. Correct answer. Soal selanjutnya, what the purpose of procedure text? Apa sih tujuan dari adanya teks prosedur? Yang pertama, to explain about the case, untuk menjelaskan tentang suatu kasus. Mungkinkah? Or B, to explain about methods to do something, untuk menjelaskan tentang metode melakukan sesuatu. Atau C, to explain about beautiful place, untuk menjelaskan tempat yang indah. Or D, to explain about writer experience, untuk menjelaskan tentang pengalaman sang penulis. Kira-kira yang mana nih? Teks prosedur. Ya, sudah jelas pasti jawabannya yang B. Kita pilih yang B ya. Okay, correct answer. To explain about methods to do something. Soal selanjutnya, celery stalks, apple, cucumber, pear are the ingredients for making. Nah, ini mudah banget. Ini sudah ada di contoh di atas tadi, guys. Ada celery stalks, ada apel, ada timun, ada pear. Itu adalah bahan-bahan untuk membuat A. Omelette, B. Instant noodles, C. Healthy juice, or D. Tomato release. Dan ini sudah pasti bukan instant noodle. Jadi jawabannya pasti ya, healthy juice, the correct answer. Dan the last question, what the first step to make an omelette? Ayo, masih ingat nggak tadi apa step yang pertama untuk membuat omelet? A. Whisk the eggs, B. Cook the omelet for 1 to 2 minutes, or C. Put the eggs into the skillet, or D. Top with cheese and fillings. Ayo. Yang A itu aduk telurnya, yang B masak omelet antara 1 sampai 2 menit saja, yang C tuang telurnya, atau D hias dengan keju dan juga isian. Kira-kira yang mana? Pasti yang A. Kita harus mengaduk telurnya dahulu. Oke, the correct answer. Oke guys, materi kita hari ini sudah cukup. Sudah dipaparkan beberapa contoh dan juga exercise. Semoga bermanfaat untuk kalian. Thank you for coming, visiting, and watching my learning video. Thank you so much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.